Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu setia istiqomah bersama kami dalam program Untaian Hikmah, penyejuk jiwa, pelipur lara. Dan saat ini kita akan membacakan satu catatan yang pernah kami tulis. Sebab mudah taat dan sebab mudah bermaksiat. Jasad jika kemasukan sesuatu yang halal, maka akan menjadikan tubuh itu mudah melakukan ketaatan. Begitu juga sebaliknya, jika jasad kemasukan sesuatu yang haram, maka akan menjadikan tubuh ini mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isi kehidupan kita di dunia antara kepatuhan atau sebaliknya kedurhakaan. Kepatuhan ini adalah hal yang memang harus dilatih agar supaya siapapun terbiasa untuk menjadi orang yang patuh, nurut kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh makhluk agung baginda Nabi Muhammad SAW. Kapan tidak terbiasa untuk melakukan aksi kepatuhan, maka dia akan mudah terbiasa melakukan kedurhakaan. Kepatuhan dan kedurhakaan ini adalah satu hal yang bertentangan, dan akibatnya tentu menghantarkan kita semuanya akan menjadi orang yang enak atau menjadi orang yang tidak enak. Yang nurut patuh tentu janji Allah sangat jelas di dalam Al-Quran. Siapapun yang nurut patuh kepada Allah, maka surga Firdaus, surga yang paling nikmat, akan menjadi tempat kembalinya dia. Akan tetapi sebaliknya, jika dia adalah menjadi orang yang durhaka, ahli maksiat, tidak nurut, congkak, sombong, angkuh, dengan kebrutalan, kejelekan yang ia lakukan, maka menghantarkan dia otomatis menuju satu tempat yang sangat mengerikan, jahanam, neraka jahanam. Begitu dahsyat efek samping dari dua kalimat ini: ketaatan, kepatuhan, kedurhakaan, kemaksiatan. Ini akibatnya sangat dahsyat. Kepatuhan adalah surga, kedurhakaan, kemaksiatan adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seorang hamba ini agar supaya senantiasa istiqomah berada di wilayah kepatuhan, senantiasa bersungguh-sungguh berada di wilayah kebaikan ini, sehingga tidak mendekat sedikit pun kepada wilayah kedurhakaan dan kehancuran ini? Maka baginda agung Nabi Muhammad SAW banyak memberikan resep kepada kita, banyak memberikan ilmu kepada kita, tinggal kita mau mengamalkan ataukah tidak. Sebab musabab seseorang itu senantiasa nurut patuh kepada Allah, ternyata muaranya itu dari bekal yang ia konsumsi masuk ke perutnya, menjadi satu kekuatan akan urusan tenaganya, sehingga jika isinya yang masuk itu adalah baik, maka otomatis faham dan tidak faham, sengaja dan tidak sengaja, jika yang dikonsumsi ini adalah hal yang baik alias halal, bahkan yang halal masih dipilah-pilih karena dia adalah sosok yang warok, maka ini akan mempengaruhi perilakunya, akan mempengaruhi pekerjaan dohirnya, bahkan juga akan mempengaruhi pekerjaan batinnya.
Sehingga disebutkan oleh para ulama, seseorang yang mengkonsumsi makanan yang halal, faham dan tidak faham, akan mengakibatkan dia menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad ini tidak berat lagi untuk mengamalkan hal yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dengan otomatis jasad ini akan rindu tangan ini berperilaku baik, akan rindu mulut ini berucap baik, akan rindu mata ini memandang sosok yang mulia, memandang sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Kenapa itu kok semuanya muncul kerinduan-kerinduan kebaikan itu? Karena isi dari perutnya adalah isinya barang halal, isinya barang yang baik, isinya adalah barang yang berkualitas. Maka siapapun mereka yang menyandang hamba Allah, harga mati bahwasanya kehidupanmu, isi perutmu otomatis harus menjadi orang-orang yang mengutamakan isi-isi yang baik ini. Jangan pernah engkau mengkonsumsi perutmu kecuali yang halal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal ini jelas, yang haram adalah jelas. Yang halal adalah jelas, yang haram adalah jelas. Yang halal jelas. Jualan bakso, jualan cilok, jualan cireng, bekerja ada di pasar, bekerja ada di sawah, nyangkul, tukang kuli bangunan, tukang order barang, ini semuanya adalah halal. Dan jangan pernah mengatakan bahwasannya barang yang halal adalah susah. Yang mengatakan barang yang halal adalah susah, mencari yang halal adalah susah, apalagi yang haram, ini termasuk kedangkalan iman. Imannya ini sudah tidak lagi kokoh di dalam hatinya, sehingga mulutnya ngomongnya adalah asal sembarangan seperti itu. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita paksa dengan sekuat tenaga kita, jangan pernah ada masuk ke perut kita kecuali adalah barang yang halal. Barang yang halal, bahkan kalau perlu yang halal masih dipilah-pilih. Nyari yang paling halal, nyari yang paling bersih. Sehingga ada derajat seorang ulama yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir beliau itu di saat urusan mengkonsumsi makanan tidak mau kecuali berasnya hasil nanam sendiri, air minumnya hasil sumur yang ia gali sendiri, lauk pauknya adalah hasil ia mungkin menanam bibit ada di tambak sehingga ia masak dengan keringatnya sendiri. Bukan berarti dia menghinakan orang jualan yang di warung-warung, bukan. Akan tapi ini adalah makna wibawa dari kewaraan dia, sehingga dia tidak asal-asal makan kecuali dari keringatnya sendiri. Nah, ini termasuk adalah orang-orang pilihan dari para kekasih Allah seperti itu. Memang kalau kelas kita adalah cukup jangan ngambil yang haram. Itu kelas kita. Cukup jangan mengambil yang haram. Karena warok kita ya kita jauhi hal yang haram, mengkonsumsi yang haram ini kita jauhi. Yang haram ini apa? Yang haram jelas, riba haram. Makan yang bukan hak kita, makan yang bukan jatah kita, rebutan warisan, nyuri, korupsi, ini haram ini. Begitu juga sebaliknya. Perut yang diisi dengan makanan yang haram, tahu tidak tahu, maka akan mempermudah dia untuk bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak tahu. Sehingga bangun malam males, boro-boro bangun malam, sholat 5 waktu males. Sehingga kita pernah mendengar dari apa yang diucapkan oleh guru mulia waktu dalam kajian hikam itu, guru kami yang di Jawa Timur sana, kalau ada orang di saat bangun tidur tidak bergegas untuk mempercepat dia untuk segera beribadah kepada Allah. Misal mungkin kita bangun jam 3 malam, namun kok gak bergegas, lebih banyak bengong di ranjangnya gitu, lebih banyak bengong. Itu menunjukkan ada sesuatu yang subhat yang ia makan. Bahkan akan masuk juga sesuatu yang haram itu. Sehingga kalau ia dihadapkan dalam kebaikan itu tidak segera.
Dia lebih banyak bengong gitu. Sehingga waktu berlalu setengah jam, 1 jam sudah habis waktu bangun malam, atau mungkin habis waktu sholat 5 waktu. Tidak bersegera di dalam kebaikan ini khawatir ada konsumsi barang yang nggak benar masuk ke perut kita. Maka hati-hati. Jangan mencari banyak, tapi kalau nggak halal ya percuma. Sedikit halal barokah. Dimakan anak kita menjadi anak yang cerdas, pintar, soleh, solehah. Dimakan istri kita menjadi istri yang penurut, istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harga mati sudah, ambil yang halal. Ambil yang halal. Di dalam kehidupan kita itu yang menjadikan enak itu bukan melimpah luas dalam urusan harta, enggak. Yang menjadikan enak itu adalah keberkahan. Keberkahan itu ada di yang halal. Keberkahan itu ada di yang kepatuhan, kebaikan. Tidak ada keberkahan pada yang haram, enggak ada. Syaitan itu yang ngasih keberkahan kalau yang haram itu. Maka sebab musabab seseorang itu terjerumus dalam urusan kemaksiatan, urusan makanan ini. Nggak peduli. Kerjaannya apa, nggak peduli. Wes pokoknya saya kerja apa? Nyetak homer, produksi homer. Lo yo jangan macam-macam ini. Kerjamu apa? Oh saya jaga diskotik. Lo jangan macam-macam. Kerjamu apa? Rentenir. Wah ini bahaya ini. Ini adalah hal-hal yang bukan wilayah subhat lagi, tapi ini wilayah keharaman ini. Dan ketahuilah, jangan pernah menutupi kebesaran Allah, anugerah Allah dengan mengatakan mencari pekerjaan di zaman ini susah, apalagi sekarang zaman pandemi. Kata siapa? Jika Allah sekarang menurunkan masa pandemi, jangan kau beranggapan Allah tidak akan memberikan solusi. Oh, solusi banyak. Tinggal kita mau ngambil nggak solusi dari Allah. Kita sekarang Masya Allah banyak menemukan ada orang Pak Ustadz nyari yang halal susah, masa pandemi kayak gini. Yang ada godaannya adalah yang haram. Kalau engkau meninggalkan yang haram, Allah akan mengganti yang halal lebih banyak. Kalau engkau meninggalkan yang haram, Allah akan mengganti lebih banyak daripada yang ditawarkan dari yang haram tadi itu. Yakin itu. Yakin. Tapi kalau hatimu nggak yakin, yang namanya nggak yakin berarti ragu dong. Bagaimana tidak yakin kepada Allah? Apakah tidak tertanam di dalam hati kita? Mulai dari kita lahir sampai detik ini loh, Allah ngasih jatah makan kepada kita itu berapa triliun, berapa miliar itu. Kok hanya gara-gara masa pandemi tiba-tiba mengatakan susah mencari yang halal. Selama ini yang nempel yang haram gimana lagi? Loh ini nggak ada iman ini. Nggak ada iman. Sehingga ada satu cerita walaupun agak guyonan tapi ada makna yang perlu dihadirkan dalam cerita tersebut itu. Ada dulu seorang santri dia telat tidak dikirim oleh keluarganya, nggak dikasih jatah bulanannya itu telat. Ya mungkin keluarganya lagi susah atau apa kan gitu. Sehingga sang santri ini kelaparan sekali. Maka si santri ini karena lapar sekali nyari ke sana kemari mungkin nggak dapat. Sehingga si santri tadi itu melihat di depan pondok itu ada warung. Ada warung, kebetulan yang jualan di warung itu adalah seorang janda. Dan biasanya seorang yang jualan di warung tersebut itu pintunya nggak pernah dikunci. Akhirnya karena dia lapar sekali, dia coba pengen nyuri roti di warung tersebut. Akhirnya di saat dia pengen nyuri di warung tersebut karena rasa lapar yang ia rasa, akhirnya ia langsung masuk ke warung dan benar warungnya nggak dikunci. Tiba-tiba mau ngambil roti, dia ingat, ya Allah ini barang yang haram. Masa gara-gara urusan saya nggak dikirim orang tua aku ngambil yang haram? Mana ilmuku? Mana aku belajar dengan orang soleh? Aku nggak bisa menahan urusan lapar kayak gini. Tobat dengan minum air yang banyak itu sudah menjadikan kenyang. Akhirnya dia gemeter ngambil roti tadi itu, langsung rotinya dikembalikan lagi. Akhirnya dia pulang, keluar. Lah di saat dia keluar, tak taunya si janda tadi itu, orang yang punya warung tadi itu, ternyata sempat memergokin. Ada tanda-tanda bahwasanya ini barusan ada orang masuk. Akhirnya, karena ada tanda-tanda orang yang masuk seperti itu, akhirnya dia khawatir itu. Orang yang punya warung tersebut akhirnya datang kepada kiai, minta petunjuk, silaturahmi kepada kiai yang di depan pondoknya itu. Pak Kiai punten, saya tadi itu jaga warung tapi kita tinggal ke belakang, tak taunya kayaknya ada orang masuk ini.
Dan kebetulan memang kami seorang janda wahai kiai, jika kiai mengizinkan, bolehlah kami dicarikan jodoh. Bolehlah kami dicarikan jodoh. Akhirnya karena ini tamu ngomong seperti itu, akhirnya kiainya spontan menawarkan kepada santrinya, siapa santri yang pengen kawin, sok ngomong ke Pak Kiai. Gitu. Akhirnya anak yang lapor tadi itu angkat tangan, saya Pak Kiai. Akhirnya dipanggil dia, Masya Allah, akhirnya dinikahkan. Nah, dari sini apa? Tadi itu santri yang pengen ngambil barang yang haram gak jadi, akhirnya diganti oleh Allah apa? Dapat toko dan juga dapat yang punya toko, alias si janda tadi itu. Artinya apa? Dilipat gandakan nih kebaikan oleh Allah. Makanya kadang orang itu tidak yakin ada di sini. Kalau sudah yang haram ini kayaknya solusi, bukan. Yang haram walaupun triliunan bukan solusi. Tapi kalau 5.000 halal ini solusi. Maka yakin engkau menjauhi yang haram, maka diganti oleh Allah dengan yang halal yang lebih banyak. Dengan yang halal dengan lebih banyak. Lah, halal jika dimakan menjadikan sebab orang mudah melakukan kebaikan. Haram jika dimakan walaupun secuil, walaupun tidak tahu, menghantarkan orang akan mudah melakukan maksiat. Perhatikan sebab-sebab orang melakukan kepatuhan, ketaatan, dan sebab-sebab orang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan adalah sebabnya adalah mengkonsumsi apa yang enggak benar yang masuk kepada perutnya, atau mengkonsumsi sesuatu yang benar sehingga mengakibatkan dia menjadi ahli muti, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah menjadi orang yang soleh, orang yang benar-benar perhatian dalam urusan isi perut kita, sehingga Allah membimbing kita semuanya mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah. Wallahu a'lam bishawab.